Assalamualaikum, ini adalah kue putu ayu pakai gula merah yang enak dan gurih banget. Bisa dijadiin ide usaha ataupun ide jualan, dan bahkan ini bisa dijadiin untuk ide snack box. Saran gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya serta tips-tipsnya. Nah, oke, langsung aja simak video sampai selesai dan pastikan kalian semua sudah subscribe. Siapkan wadah tahan panas atau tin goreng kayak gini, kemudian masukkan 200 gram kelapa parut. Nah, ini kelapanya sebelumnya udah aku masukin ke dalam freezer ya, jadi setengah beku gitu. Teman-teman bisa gunain kelapa yang barusan diparut. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka dan seperempat sendok teh garam. Bahan tepung tapioka ini tujuannya agar setelah dikukus kelapanya jadi lebih set dan gak ambiar gitu ya. Ini lanjut kita kukus dengan api yang sedang selama 10-15 menit, dan jangan lupa tambahin potongan daun pandan seperti ini. Tujuannya agar biar lebih wangi aja. Kalau teman-teman gak punya daun pandan boleh di skip. Oke, selanjutnya sambil menunggu kelapa parutnya dikukus, ini kita siapin dulu cetakannya. Untuk cetakannya aku pakai yang modelan kayak gini. Bisa menggunakan cetakan dengan model yang lain. Kemudian ini akan kita oles dengan minyak sayur tipis-tipis aja. Alhamdulillah kelapa parutnya udah selesai kita kukus dan daun pandannya kita singkirkan dulu, dan ini kita biarin dulu sampai si kelapa parutnya agak dingin gitu ya. Oke, ini kita sisihkan dulu. Nah, sembari itu lanjut kita bikin adonan putu ayunya. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur. Akan gunakan telur yang suhu ruang, jangan gunakan telur yang baru keluar dari kulkas ya. Lanjut tambahkan 200 gram gula pasir. Lanjut mixer sekitar 2 menit aja sampai gula pasirnya sedikit lebih larut, dan kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh emulsifir. Aku pakai TBM, teman-teman boleh pakai emulsifir merek lain, boleh pakai SP ataupun Ovalet. Lanjut ini kita mixer sampai dia itu putih, kental dan berjejak. Untuk penampakannya seperti ini lebih kurang, teman-teman bisa lihat. Kalau spiralnya diangkat gitu, dia akan menimbulkan jejak dan seperti berjambul gini. Oke, ini adonannya kita sisihkan dulu. Lanjut kita bikin bahan cairnya. Siapkan gelas takar, masukkan 1 bungkus santan instan yang 65 ml. Kemudian di sini aku juga pakai endapan jus pandan ya, tapi gunakan endapannya aja, yang bagian atasnya aku sisihkan. Kalau teman-teman mau pakai bikin jus pandan kayak gini, lebih baik bikinnya sebelum hari H. Teman-teman mau bikin putu ayu gitu ya, jadi endapannya lebih terpisah. Tambahkan air hingga volumenya 250 ml. Untuk endapan jus pandannya tadi aku ambil palingan sekitar 50 ml aja. Aku bikin jus pandan dari 10 lembar daun pandan yang aku blender dengan lebih kurang 200 ml air. Oke, karena warnanya belum menarik, jadi aku tambahin seperempat sendok teh pasta pandan. Dan selanjutnya balik lagi ke adonan, masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang sambil diayak seperti ini secara bergantian dengan larutan pandan yang udah kita bikin tadi. Jangan lupa diselingi juga, masukkan vanili bubuk dan 1 sendok teh garam. Untuk resep detailnya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Masukkan antara tepung dan larutan pandan secara bergantian sambil di mixer dengan kecepatan rendah. Teman-teman gak mau menggunakan jus pandan, boleh cuma pakai pasta pandan aja juga nggak apa-apa. Oke, nah ini udah masuk semua bahan dan udah tercampur dengan rata. Lanjut ini akan aku pastikan menggunakan spatula seperti ini dengan cara aduk balik agar nggak ada bagian bahan yang masih mengendap di dasar wadah. Oke, lebih kurang hasilnya seperti ini. Nah, ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita masukkan parut yang udah kita kukus tadi sekitar 1,5 sendok makan ke dalam cetakan sambil diratakan dan ditekan-tekan seperti ini agar kelapa parut benar-benar menempel di dalam cetakan, dan pas dibuka kelapanya itu nggak ambiar ya. Padatkan dengan jari seperti ini dan harus benar-benar padat.
Nah, kalau udah kita sisihkan, lakukan sampai selesai. Untuk satu adonan kue putu ayu yang menggunakan 2 telur ini menghasilkan 34 piece kue putu ayu gula merah yang enak banget. Oke, kalau udah langsung aja masukin adonannya sekitar 1 sampai 1,5 sendok makan seperti ini. Isi adonan jangan sampai terlalu penuh, cukup kira-kira segini aja. Kalau udah gini kita hentak-hentakan seperti ini agar udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar. Lanjut kita kukus selama lebih kurang 20 sampai 25 menit. Jangan lupa kukusannya sebelumnya udah dipanasin ya. Kukus kue putu ayu gula merahnya dengan api sedang, jangan dengan api yang besar, untuk menghindari adonan kue putu ayunya itu bakalan merekah. Nah, kalau teman-teman pakai kukusan yang gak ada lubangnya di bagian atas seperti ini, jangan lupa tutup pancinya, tapisi dulu dengan kain ya. Nah, alhamdulillah udah mateng, dan ini udah aku tes tusuk dengan lidi dan gak ada yang nempel. Lanjut ini kita akan angkat dan sisihkan dulu. Nah, kukus kue putu ayu gula merahnya sampai selesai. Oke, udah matang yang pertama. Lanjut kita akan buka dulu. Sebelum dibuka biarin dulu sekitar 3-5 menitan ya, biar nggak terlalu panas. Untuk cara membukanya gampang banget, tinggal dilonggarin aja sisi kiri dan kanannya, kemudian goyang-goyangkan dan langsung aja kita buka. Alhamdulillah kue putu ayu gula merahnya ini lembut banget. Nah, ini belum kita kasih isian ya. Jadi aku mau coba dulu gimana rasanya kalau nggak pakai isian gula merah. Alhamdulillah ini enak banget meskipun belum pakai gula merah. Rasa kelapanya itu gurih banget. Nah, di sini aku pakai gula merah yang udah aku iris atau udah bisa juga diparut pakai parutan keju ya. Isi gula merah ke dalam lubang cetakan kue putu ayu secukupnya aja, sekitar setengah sendok teh. Nah, ini untuk gula merahnya teman-teman boleh pakai gula merah yang cair kayak gini ataupun gula merah yang agak keras gitu ya. Jadi karena kebetulan di rumah ada gula merah yang mudah mencair kayak gini, jadi nanti hasilnya gitu kayak lumer. Apalagi kalau teman-teman masukin topping gula merahnya itu masih dalam keadaan hangat. Alhamdulillah udah matang semuanya, dan ada satu kue putu ayu yang nggak pakai kelapa karena pas-pasan banget ya untuk 33 piece. Nah, alhamdulillah saatnya kita icip-icip. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah lembut banget, dan ini harum banget, bener-bener wangi pandan karena tadi kita pakai pandan yang asli. Masya Allah ini lembut banget, manisnya pas, terus ada gurih-gurih dari kelapanya. Teman-teman, ini recommended banget untuk dijadiin ide usaha ataupun ide cemilan dan ide isian snack box. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku kali ini untuk kue putu ayu gula merah yang enak dan gurih banget. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya. Insya Allah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita. Assalamualaikum.